Baiklah, untuk mempersingkat waktu sebelum acara dimulai, perkenankan saya Nasona Tania sebagai pembawa acara pada malam hari ini untuk membacakan susunan-susunan acara hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana Acara Gemastik 2021 dan Pelatihan TIK. Sambutan yang kedua dari Ketua Umum Himakom periode 2021. Sambutan yang ketiga dari Pembina Himakom. Sambutan yang keempat dari Ketua Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Unila. Sambutan yang kelima dari Wakil Dekan 3 FMIPA Universitas Lampung. Lalu kemudian acara ketiga adalah doa. Acara keempat adalah pemaparan materi sosialisasi Gemastik 2021 dan pelatihan TIK. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana Pelatihan TIK kepada Kak Nopri Wiratama Friliansah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, Bapak Dr. Renat Ronius Marjunus, SSI MSI. Yang terhormat Kepala Jurusan Ilmu Komputer Bapak Didi Kurniawan, SSI MT. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer Ibu Astra Hijreni, Eskom Mkom. Yang terhormat Ketua Program Studi D3 Manajemen Informatika Ibu Aniros Irawati, STMCS. Yang terhormat Pembina Mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer Bapak Febi Eka Febriansa, STMT. Yang saya hormati para tamu undangan yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta rekan-rekan pengurus kalian yang selalu saya banggakan. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita seluruh nikmat sehat sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada acara malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak luput kita sanjung agungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang insya Allah syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh aspek yang telah ikut serta mensukseskan acara sosialisasi pelatihan TIK 2021. Seperti yang kita ketahui bersama, Gemastik atau Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan program pusat prestasi nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini ditunjukkan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa Indonesia sehingga mampu mengambil peran sebagai agen perubahan dalam memajukan TIK dan pemanfaatannya, baik ketika masih dalam masa studi maupun kelak setelah lulus studi nanti. Harapannya, dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan TIK 2021, kita memahami apa itu Gemastik serta menumbuhkan minat kita semua untuk ikut andil dalam sebagai peserta Gemastik 2021 dan memaksimalkan persiapan dalam perlombaan Gemastik 2021. Saya selaku Ketua Pelaksana memohon maaf atas kekurangan maupun kesalahan yang tidak disengaja dari panitia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan yang telah berkesempatan hadir pada acara malam hari ini. Sekian yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Nopri atas sambutannya. Dilanjutkan dengan sambutan kedua dari Ketua Umum Himakom periode 2021 kepada Kak Ahmad Romadoni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada MC atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Renat Ronius Marjunus, SSI MSI. Yang terhormat, Kepala Jurusan Ilmu Komputer Bapak Didi Kurniawan, SSI MT. Yang terhormat, Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer Ibu Astria Hijriani, Eskom Mkom. Yang terhormat, Ketua Program Studi D3 Manajemen Informatika, Ibu Aniros Irawati, STMCS.
Yang terhormat Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer, Bapak Febi Eka Febriansyah, STMT, serta para hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita seluruh nikmat, sehingga kita semua dapat menghadiri acara pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak luput kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pasti pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara sosialisasi gemastik dan launching pelatihan TIK pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada para hadirin yang sudah bersedia meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk dapat menghadiri acara kami. Harapannya, dengan diadakannya sosialisasi ini, kita semua menjadi paham apa sih gemastik ini dan juga apa saja lomba yang ada di dalamnya. Sehingga hal ini diharapkan dapat menumbuhkan minat serta semangat para hadirin untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di dalam gemastik tahun ini maupun yang akan datang. Jangan pernah takut untuk mengikuti lomba dengan beranggapan ilmu yang kita miliki masih belum cukup. Tapi takutlah ketika ilmu yang kita miliki tidak dapat kita manfaatkan untuk menambah pengalaman perlombaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ahmad Romadhoni atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan ketiga dari Pembina Himakom 2021, Bapak Febi Eka Febriansyah, STMT. Kepada Bapak Febi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 FMK Unila, Bapak Dr. Renat Ronius Marjunus, SSI MSI. Yang saya hormati Ketua Jurusan Ilmu Komputer, Bapak Yudi Kurniawan, SSI MT. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer FMK Unila, Ibu Astria Hijani, Eskom Mkom. Dan yang terhormat Ketua Program Studi D3 Manajemen Informatika, Ibu Aniros Surawati, ST MCS. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait kompetisi gemastik yang akan diadakan dalam waktu dekat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan ke hadirat Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti sampai di yaumul akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Himakom dan segenap tim panitia ya, yang sudah banyak bekerja ya, untuk mempersiapkan kegiatan kita hari ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi amal dan hal yang bermanfaat ya. Semoga kegiatan ini nantinya bisa memberikan motivasi ya kepada teman-teman ya. Kemudian mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan ya. Kegiatan gemastik ini sudah berlangsung sekitar dari tahun 2010 ya, sampai hari ini, sampai gemastik yang ke-14 ya. Kita sempat ikut beberapa kali, walaupun belum pernah juara ya, tapi sempat juga kita jadi waktu itu pernah jadi inspire team ya. Dan mudah-mudahan sih untuk yang sekarang ini dengan pembinaan yang lebih intensif nanti diharapkan bisa lebih ada peningkatan ya untuk
mudah-mudahan sih bisa kita masuk, paling nggak kita masuk final ya nanti ya, diharapkan. Mungkin itu saja ya dari saya. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti bisa memotivasi ya untuk teman-teman mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Febi atas sambutannya. Sambutan keempat akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Ilmu Komputer kepada Bapak Didik Kurniawan SSI MT. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Teknika Universitas Lampung, Bapak Ronius Marjunus. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Jurusan, Bu Astria, Ibu Kaprodi Didika MI, Bu Amira Silawati, Bapak Pembina Himakom, Pak Ferdi, dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu di agenda yang sangat baik sekali, yaitu sosialisasi Kemastik. Saya lupa kepanjangan Kemastik. Setidaknya Kemastik ini saya membicarakan tentang validasi dari jurusan ilmu komputer atau mahasiswa jurusan ilmu komputer yang mengikuti Kemastik. Jadi pertama kali kita mengikuti Kemastik itu tahun 2009 atau 2008. Waktu itu kita masuk finalis di beberapa cabang. Dan salah satunya itu menjadi juara 3 atau harapan 3. Jadi pertama kali kita mengikuti Kemastik, kita langsung mendapatkan setidaknya prestasi. Padahal Kemastik itu diikuti oleh seluruh perguruan tinggi bidang ilmu komputer se-Indonesia. Lalu setiap tahun kita mengikuti terus, baik yang masuk finalis maupun tidak masuk finalis. Jadi di Kemastik ini nanti ada proses babak penyisian, itu biasanya walaupun belum pandemi juga itu penyisiannya biasanya itu dilakukan secara daring. Ya, setelah nanti lolos daring baru masuk finalis. Nah, finalis itu diundang di hostnya. Kalau host Kemastik itu tiap tahun biasanya ganti-ganti, tapi beberapa tahun terakhir ini di Telkom University di Bandung. Ya kita mengikuti terus, tidak pernah tidak mengikuti Kemastik, meskipun yang mengikuti finalis masih bisa dihitung pakai jari lah. Kalau dari 2009 sampai 2020 harusnya itu kan 11 kali, mungkin kita masih 3 atau 4 kali masuk finalis. 3 kali masuk finalis. Nah, setelah masuk finalis sebenarnya kita juga tidak buruk-buruk amat ya. Kalau sudah masuk finalis itu biasanya tetap walaupun tidak juara 1, tapi beberapa kali mendapatkan prestasi, entah juara berapa gitu. Nah, untuk itu dari angkatan itu selalu tantangannya beda-beda, karena pertumbuhan prodi di bidang TIK itu kan sangat pesat ya. Kalau dulu mungkin saingannya sedikit, sekarang itu saingannya sangat banyak. Jadi kalian juga dengan mengikuti ini
sama saja dengan mengukur potensi kalian, apakah bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain. Meskipun juara umum ya biasanya nggak pindah-pindah ya, kalau nggak UI, UGM, ITB, seperti itu biasanya. Tapi ya setidaknya dari selain lingkaran itu juga beberapa bidang kita masih bisa bersaing. Tidak harus juara umum, tapi beberapa bidang kita juga bisa bersaing untuk memperoleh setidaknya finalis atau medali emas seperti itu. Nah, untuk itu ini pesertanya Karangkata 19-2020 masih panjang ya. Jadi tidak memotivasi tahun ini juara, tapi dengan mengikuti tahun ini itu seharapkan dilakukan secara maksimal. Ya kalau targetnya itu juara kalau 2020 ya mungkin bukannya impossible tapi masih tapi dengan pengalaman pertama ini ketika nanti mengikuti di tahun depan dan tahun depannya lagi, jadi masih ada kesempatan 3 kali sama tahun ini, saya kira nanti di tahun yang ketiga itu sudah matang, sudah tahu apa yang dilombakan, terus persiapannya juga sudah matang, khusus untuk 2020. Nah, kenapa kita harus mengikuti lomba ya? Sebenarnya kalau masa-masa mahasiswa itu adalah kesempatan mengumpulkan portofolio. Portofolio itu adalah rekam jejak pribadi. Ya, rekam jejak pribadi itu bisa apa saja, apakah ikut lomba jadi juara, ikut pelatihan dapat sertifikat, dan seterusnya. Apakah kalian membuat sebuah sistem terus sampai dipublish, itu namanya portofolio. Nah, kesempatannya itu ketika mahasiswa. Ya walaupun setelah mahasiswa masih bisa, tapi setidaknya kesempatan besar dan waktu luang itu biasanya di mahasiswa, ketika mahasiswa. Jadi kumpulkanlah portofolio mandiri atau untuk sendiri itu sebanyak-banyaknya ketika mahasiswa. Baik secara internasional maupun yang nasional. Tidak harus lomba, semuanya harus dikumpulkan. Termasuk salah satu yang paling penting lomba. Kenapa ya? Ketika kalian sudah selesai kuliah, sudah bangga, saya punya pengalaman banyak. Ditunjukkan dengan apa? Dengan portofolio, sertifikat, dan seterusnya. Apakah itu berguna? Ya, berguna. Apakah mungkin tidak berguna? Mungkin tidak. Tetapi ini, ketika kita sudah punya bekal banyak, itu peluang semakin banyak. Tapi bekal kita kecil, itu peluang juga kecil. Jadi mahasiswa itu tidak hanya belajar apa yang disampaikan oleh dosen, tapi silahkan untuk belajar mengelaborasi diri di luar sana sehingga kalian bisa memperoleh bekal yang lebih banyak. Sebagai gambaran mahasiswa berprestasi. Sebenarnya wakil dari Ilkom itu saya lihat kalau di skor penilaian itu nilainya tinggi untuk Mawapres tahun 2021 ini. Tapi kenapa kalah? Karena rekam jejak prestasinya tidak ada, sehingga nilai prestasinya 0. Nah, ketika nilai prestasinya 0 ya sudah, yang lainnya ya walaupun yang lainnya tinggi tidak bisa mengontrol nilai yang 0 tadi. Nah, untuk itu kenapa jurusan memotivasi selalu ikut lomba, ya itu tadi. Setidaknya untuk diri sendiri, kalian sendiri, dan juga untuk jurusan secara umum. Nah, untuk lomba di bidang komputer science atau TIK itu tidak hanya gimnastik ya. Sekali lagi tidak hanya gimnastik. Ketika jurusan share ada perlombaan apapun, misalkan di grup ketua kelas dan seterusnya itu, harapan kami adalah ada salah satu mahasiswa atau beberapa kelompok mahasiswa yang concern untuk mengikuti lomba itu. Ya misalkan si A sudah mengikuti lomba, ya wajar kalau dia nggak mau ikut lomba lagi. Tapi yang tidak sama sekali itu harusnya, saya belum ikut lomba nih, saya harus ikut lomba. Jadi saya pengennya tidak hanya itu saja orang ikut lomba, tapi semua mahasiswa itu juga berlomba-lomba mengikuti kompetisi atau lomba. Walaupun tidak melarang juga, dan malah senang juga kalau ada ya
misalkan itu saja ikut lomba gitu, itu juga bagus juga. Jadi di mahasiswa juga naik turun ya. Misalkan gini, di angkatan 2015 itu memang ada sekelompok mahasiswa yang rajin banget ikut lomba. Ada lomba dimanapun kok tahu gitu. Bahkan beberapa kali meminta surat tugas untuk mengikuti lomba. Bahkan satu orang itu bisa 5 kali ikut lomba dan sekalanya asal masuk finalis terus. Bahkan ada juga yang mahasiswa yang sampai ke luar negeri, dia nyari sendiri lomba. Jadi jurusan tidak ngapa-ngapain tapi mahasiswa yang nyari sendiri. Nah, sekarang jurusan sudah memfasilitasi berbagai informasi tentang lomba. Setidaknya pengennya ada juga mahasiswa yang punya semangat yang sama dengan kakak tingkat tenggalnya yang lama itu yang dulu. Dan mudah-mudahan nanti pemateri-pemateri yang disajikan tidak malam ini masih sesi dana gimnastik yang rangkaian dari kegiatan ini adalah pelatihan-pelatihan kembali di beberapa hari ke depan. Itu pemateri nanti insya Allah bisa memotivasi kalian kenapa harus mengikuti lomba. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Didik Kurniawan atas sambutannya. Sambutan yang terakhir akan disampaikan langsung oleh Wakil Dekan 3 FMIPA Universitas Lampung, yaitu Bapak Dr. Retnan Ronius Marjunus, SSI MSI. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Baca gelar saya itu bukan apa tadi? Renan. Rernat ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan, Bapak Didik Kurniawan, MT. Kemudian di sini hadir juga Ibu Sekretaris Jurusan, Ibu Astria. Kemudian yang hormati pula tampaknya Ibu Kaprodi hadir ya, D3 MI. Kemudian yang saya hormati pula dosen pembina Himakom, Bapak Febi Eka Febriansyah, MT. Kemudian yang saya hormati pula Saudara Ketua Himakom, kemudian Saudara Ketua Panitia, segenap panitia, dan segenap peserta sosialisasi gimnastik ya, dan pelatihan TIK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini, ya, walaupun ini sudah malam, tapi kita semua masih bersemangat di hari Jumat ya, termasuk weekend, dalam rangka menghadiri pembukaan sosialisasi gimnastik. Ya. Gimnastik itu singkatan dari pagelaran mahasiswa nasional bidang TIK dan pelatihan TIK yang diadakan oleh Himakom. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Dekan karena tidak bisa hadir dan mendisposisikan ke saya untuk hadir dan memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Semoga itu tidak mengurangi arti penting dari kegiatan ini. Yang selanjutnya kami pimpinan fakultas bagaimana sewajarnya dan sepantasnya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Himakom ya, yang sudah menggagas acara ini, karena ini sebagai bentuk dari apa yang sering kami sampaikan kepada para ketua lembaga kemahasiswaan, yaitu sebuah harapan agar lembaga kemahasiswaan ikut mendukung ya, program-program yang ada di jurusan maupun yang ada di fakultas terkait dengan bidang kemahasiswaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kajur, jadi Kajur itu ketua jurusan ya, bukan kepala jurusan ya. Tadi beberapa kali disebut kepala jurusan ya. Saya koreksi ya, ketua jurusan. Disampaikan oleh Pak Kajur tadi bahwasannya gimnastik itu merupakan salah satu kompetisi ya, tadi juga disebut sama ketua panitia.
kompetisi yang diadakan oleh Pusprenas, Pusat Prestasi Nasional di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang itu dilakukan rutin ya setiap tahun. Tadi Pak Kajur juga sudah mengulas ya beberapa prestasi dari mahasiswa kita di angkatan-angkatan sebelumnya dalam Gemastik ini, yang itu sangat membanggakan. Bahkan sepanjang saya menjadi WD3 selama 2 tahun ini, itu saya cermati jumlah tim ya yang dikirim oleh jurusan Ilkom ini sangat banyak ya untuk mengikuti Gemastik itu. Ya kan, artinya ketika tim yang dikirimkan sangat banyak, berarti peluang kita untuk meraih kemenangan itu juga besar, gitu ya. Nah, sehingga ini harapannya menjadi motivasi ya, menjadi motivasi bagi adik-adik semua yang tergabung dalam kegiatan ini sebagai peserta untuk bisa mengambil peran yang lebih banyak dalam kompetisi Gemastik. Ya, pendaftarannya kalau nggak salah tanggal berapa terakhir ya, lupa saya Pak Febri. Yang jelas yang diadakan di tahun 2021 ini. Nah, untuk itu perlu persiapan ya, perlu persiapan, perlu pengetahuan, apalagi sekarang semuanya dilakukan secara online gitu. Nah, ditambah lagi ini beberapa bulan yang lalu kita Unila dalam hal ini dosen-dosen kalian ya ada di jurusan Ilmu Komputer bekerja sama dengan dosen-dosen yang ada di jurusan Informatika Fakultas Teknik. Itu kita mengajukan proposal ke Pusprenas untuk menjadi tuan rumah Gemastik tahun 2021. Hanya saja sampai sekarang kita belum tahu kabarnya apakah usulan kita menjadi tuan rumah itu dikabulkan atau tidak. Nah, ini mudah-mudahan juga menjadi penyemangat adik-adik semua ya untuk berpartisipasi lebih banyak dalam kompetisi Gemastik nanti. Kemudian kepada para narasumber, tentu saja kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah bersedia meluangkan waktu, berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait dengan Gemastik dan pelatihan TIK ini. Kemudian dari fakultas, tentu saja kami juga mensupport ya pembinaan Gemastik. Jadi budget kami sediakan ya untuk melakukan pembinaan ini setiap tahun. Nah, itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lalu apa istilahnya bantuan lomba juga kami siapkan jika memang lomba itu membutuhkan bantuan dana ya, misalnya ada uang yang harus dikeluarkan ya, walaupun misalnya masa online seperti ini, misalnya pendaftaran ya seperti itu. Nah, ketika nanti misalnya ada yang berprestasi ya, kita juga dari fakultas itu menyiapkan penghargaan ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Biasanya kalau tahun-tahun yang sudah-sudah itu kalau prestasinya tingkat internasional dan nasional itu nanti akan mendapatkan penghargaan dari universitas. Nah, agar tidak double funding ya, double pembiayaan, maka prestasi yang di luar internasional dan nasional itu biasanya kita pertimbangkan untuk mendapatkan penghargaan dari tingkat fakultas. Jadi sudah sedemikian banyak ya support yang kita berikan ya baik dari jurusan maupun fakultas. Sekarang tinggal kembali kepada adik-adik semua ya untuk bisa memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Ya, seperti dikatakan oleh Pak Kajur tadi, apalagi sekarang kita sudah punya yang namanya SKPI ya, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang isinya ada komponen akademik ya, yaitu capaian pembelajaran dan komponen tambahan berupa record atau pencatatan prestasi-prestasi bidang kemahasiswaan, di mana salah satunya adalah prestasi di berbagai macam kompetisi. Ya, itu semua akan dicatat dan akan dijadikan sebagai track record ya adik-adik semua selama menjadi mahasiswa. Nah, ini semua mudah-mudahan sekali lagi menjadi penyemangat dan untuk tidak berpanjang lebar karena sudah malam, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi Gemastik 2021 dan pelatihan TIK ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Retnat Ronius Marjunus atas Ya, sambutannya. Pak Febi. Memasuki acara selanjutnya adalah doa. Sebelum memulai ke acara inti, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin langsung oleh Andre Agung. Kepada Andre dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li zalali wajhikal karimi wa azimil sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabbihi ajmain. Allahumma fi'lana zunubana wa liwalidina wa limasyabihina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah keselamatan kepada kami di dunia maupun di akhirat kelak. Karuniakanlah kami jasmani yang sehat, ilmu yang meningkat, dan rezeki yang membawa berkah. Terimalah taubat kami sebelum ajal menjemput. Ampunilah kami setelah maut menjemput. Dan hindarkanlah kami, ya Allah, dari azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan, pada malam hari ini kami sedang berkumpul untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Semoga kegiatan pada malam hari ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua ke depannya. Sehingga ilmu yang kami dapatkan pada hari ini dapat digunakan untuk di hari yang akan mendatang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Andre yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita doakan dapat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum beralih ke acara berikutnya, saya selaku perwakilan panitia mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan, khususnya Wakil Dekan 3 FMIPA Unila, Bapak Dr. Retnat Ronius Marjunus, Kajur Ilkom Bapak Didi Kurniawan, Sekjur Ilkom Ibu Astria Hijriani, Kaprodi D3 Manajemen Informatika Ibu Aniros Irawati, dan segenap dosen Ilkom Unila yang sudah bersedia hadir pada acara malam ini. Saya Baik. pamit ya. Oh iya. Pak Kajur, Bu Sekjur, Bu Kaprodi, Pak Febi. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih banyak, Pak. Adik-adik Ketua Himakom, semua mahasiswa. Terima kasih, Pak. Sukses untuk semua. Sampai jam berapa acaranya malam ini? Sampai selesai, Pak. Sampai dengan selesai, sekuatnya. Selesainya jam berapa? Jam 12 apa jam 1? Oke, jangan malam-malam lah ya, nanti ngantuk, besok sambung lagi. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Yang mau Pak. vaksin, harus istirahat. Besok pasti. Baik, Pak. Baik, memasuki acara inti yaitu adalah pemaparan materi sosialisasi tentang Gemastik 2021 dan pelatihan TIK. Namun sebelumnya di sini saya akan mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang ada di sini untuk dapat menghidupkan kameranya terlebih dahulu sebelum acara dimulai. Bagi yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk segera mengaktifkan kamera. Jika sudah dihidupkan, saya akan melanjutkan. Untuk materi sosialisasi Gemastik 2021 dan pelatihan TIK hari ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Febi Eka Febriansyah. Kepada Bapak Febi dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta tolong di share screen-nya.
Baik, saya akan jelaskan untuk terkait kompetisi gimnastik ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Mungkin nanti ini secara umum saja ya penjelasannya, karena nanti lebih detailnya, lebih rincinya nanti kita ada kegiatan yang lebih per divisinya ya, nanti bisa bertanya lebih detail lagi ya untuk kegiatan selanjutnya. Kalau di sini mungkin nanti lebih umum ya terkait aturan dan timeline-nya ya. Jadi untuk tema gimnastik yang ke-14 nih ya, 2021, temanya adalah TIK untuk Indonesia bangkit menuju kehidupan bangsa yang lebih baik. Walaupun temanya ini biasanya tidak harus ikutin tema ya, apa yang dilombakan nanti, tapi akan lebih baik kalau nanti memang sesuai dengan lomba. Oke, selanjutnya. Jadi gimnastik tadi kepanjangannya adalah Pagelaran Nasional Mahasiswa Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi ini memang ajang kompetisi khusus untuk para mahasiswa ya, bidang teknologi informasi, ya, ilmu komputer dan informatika dan semacamnya ya. Kemudian untuk tahun ini ya, gimnastik ini diselenggarakan oleh langsung Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya. Untuk tempat penyelenggaraannya, kalau yang biasanya itu di Telkom University ya, 2 tahun terakhir ya. Tadi seperti disampaikan Pak Roni, kita sudah mengajukan proposal ya untuk bisa menjadi penyelenggara nanti ya. Tapi mungkin belum ada kabarnya lagi ya. Yang mudah-mudahan kalau misalkan memang nanti lolos ya, ya mungkin bisa siap-siap ya. Nanti tim dari Timakom dan kawan-kawan lainnya membantu untuk melaksanakan kegiatan nanti. Dan kita juga dulu pernah ya menyelenggarakan menjadi tuan rumah timnas ya. Tahun 2006 atau 2007 ya. Itu. Mudah-mudahan kalau kita jadi panitia lagi nanti ya harus siap ya. Kemudian tidak seperti atau kalau sebelumnya ya terkait pandemi ya. Kalau sebelumnya kita bisa luring ya atau offline kegiatannya, tapi sejak tahun 2020 kemarin ya kegiatan gimnastik ini dilakukan secara daring ya, online. Dan mungkin nanti akan lebih banyak mahasiswa itu membuat video ya. Karena itu ya salah satu kompetensi mahasiswa milenial ya harus bisa membuat mengolah video ya, video editing ya, harus itu saya pikir wajib jadi salah satu kemampuan ya dari mahasiswa saat ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sejarah gimnastik ya, mulai tahun 2008 ya, koreksi ya, tadi saya sebutkan 2010 ya. Tahun 2008 ya, dulu waktu awal kita, waktu gimnastik pertama kali diadakan dan kita langsung ikut waktu itu ya. Tuan rumahnya adalah Telkom ya, Universitas Telkom. Nah, ini kita seperti diceritakan Pak Didi kemarin ya, waktu itu kebetulan Pak Didi yang menjadi pembina saat itu ya, itu pasti di Bandung ya, khususnya jadi menjadi pembina ya untuk kegiatan gimnastik waktu itu ya. Ya kita seperti disampaikan Pak Didi tadi ya, kita sudah beberapa kali ya walaupun tidak sampai jadi juara 1 ya, tapi kita sudah masuk di final gitu. Diharapkan
kita bisa lebih baik lagi ya untuk tahun ini ya. Karena kita memang belum secara intensif ya melakukan pembinaan, baru tahun ini ya. Diharapkan nanti lebih bisa prestasinya lebih baik lagi. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan dari Gemastik yang pertama menjadi salah satu wahana ya penguasaan TK ya. Nah, kita menyambut era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 ya. Di sini kemudian menjadi media bagi mahasiswa untuk berkarya, berinovasi ya, dalam bidang TK tentu saja ya. Kemudian diharapkan bisa meningkatkan kesadaran mahasiswa ya dalam memanfaatkan iptek sehingga bisa menghasilkan nanti ya produk-produk yang inovatif ya, yang punya daya saing. Kemudian menjadi sarana ya yang mendukung terciptanya inovasi dan teknologi. Kemudian memberikan wahana ya untuk mahasiswa berinovasi dan berkreativitas di bidang TK, khususnya untuk menjadi solusi terkait pandemi yang sekarang terjadi. Diharapkan sih. Oke, selanjutnya. Nah, ini persyaratan umum ya yang sebagai peserta ya. Yang pertama dari perguruan tingginya harus terdaftar di PDD Dikti ya. Nah, ini kemarin kita sudah buat akun untuk perguruan tinggi ya, ini Unila ya, sudah bisa diakses nanti untuk membuat atau mendaftarkan diri ya, membuat timnya ya. Kemudian mahasiswa itu harus aktif ya. Nah, nanti bisa dicek ya, apakah Anda aktif atau tidak. Kemudian, nah ini syarat umumnya semua tim ya. Nah, satu tim itu maksimal 3 mahasiswa ya. Satu mahasiswa boleh ya. Satu mahasiswa boleh, maksimal 3 mahasiswa. Kemudian belum pernah juara Gemastik kategori yang sama ya. Untuk lomba yang diadakan ya, itu nanti atau karyanya ya, atau timnya itu belum pernah menang ya dalam event-event Gemastik yang sebelumnya. Selanjutnya. Kemudian nanti saat pendaftaran ya, nama mahasiswa ditulis lengkap, kemudian mengikuti semua kegiatan lomba ya. Jadi dalam satu tim seorang mahasiswa itu bisa mengikuti lebih dari satu divisi lomba ya, tapi untuk menjadi ketua hanya satu divisi. Jadi boleh aja ya yang mau ikut semuanya semua lomba juga boleh ya, asalkan nanti ya risiko ditanggung sendiri ya untuk saat kegiatan lombanya. Ya biar semangat gitu ya. Jangan. Kemudian karya yang dibuat tidak mengandung sara. Ya. Kemudian kegiatan dilakukan secara daring. Oke, selanjutnya. Nah, ini divisi perlombaan Gemastik. Jadi ada 11 macam divisi ya perlombaan yang akan diadakan. Ya, utamanya nih kalau saya bisa kelompokkan ya, lomba-lomba ini bisa dikelompokkan jadi lomba yang permasalahannya itu ditentukan ya, kasuistis ya, nanti peserta itu harus menyelesaikan kasus yang ditentukan, atau lombanya pesertanya mencari atau menemukan satu permasalahan ya, menemukan permasalahannya sendiri ya, dan harus mencari solusinya sendiri. Kalau yang kasuistis biasanya itu seperti pemrograman ya, keamanan cyber ya, itu nanti permasalahan atau kasusnya ya, itu nanti sudah ditentukan oleh penyelenggara ya. Nah, kalau yang mahasiswa itu harus mencari solusi ya dari masalah yang
dia temukan ya, itu seperti misalkan karya tulis ilmiah ya, kemudian perangkat pengembangan software, hardware ya. Termasuk ini ada pengembangan bisnis TIK nih. Jadi di situ dibutuhkan empati ya, seorang mahasiswa untuk lebih aware ya, lebih terkait permasalahan yang ada di sekitar. Sebenarnya masalah itu bukan dicari ya. Kita di sekitar kita itu, kita hidup di dunia itu ya, kita hidup tuh masalah gitu ya. Jadi nggak usah dicari-cari masalah itu. Ya. Tapi bagaimana Anda ketika Anda menemukan masalah ya, kemudian menganalisis, ya, melakukan rumusan dari masalah tadi dan nanti dicari solusinya. Jadi nggak perlu bingung-bingung ya nyari ide gitu ya. Jadi sebenarnya di sekitar kita itu banyak sekali ide yang bisa kita jadikan untuk tema ya dalam kompetisi ini. Oh ya, mungkin sebelumnya para pemateri sudah ada yang hadir, tolong dinyalakan mic-nya yang sudah hadir. Mungkin perkenalan dulu ya untuk teman-teman pemateri ini ya, alumni dan senior dari Ilkom. Bisa tolong dinyalakan dulu. Kita perkenalan dulu. Supaya mungkin nanti bisa bantu saya juga kalau ada yang bisa di-sharing untuk ini ya. Ada siapa yang sudah hadir nih? Ya, hadir Pak. Saya Febri. Febri ada ya? Kemudian siapa lagi? Habibi? Ada? Ada Pak, siap. Habibi ada? Edi ada? Ada Pak. Oke, Putra hadir? Tantut ada? Iya Pak, ada Pak. Oke, Yuda ada ya? Hadir Pak. Oke, jadi sudah lengkap ya untuk pemateri ya. Nanti bisa tanya-tanya ya, selain terkait Gumastik ya, nanti mungkin kalau ada yang ingin menanyakan tentang peluang kerja ya yang mereka geluti saat ini ya, silakan aja. Nanti kita ada sesi tersendiri ya untuk tanya jawabnya. Baik, di sini ada 11 lomba ya. Pertama pemrograman ya. Pemrograman nanti itu dengan Habibi ya. Kemudian Iya, Pak. keamanan siber itu nanti yang menjadi pemateri adalah Putra ya. Kemudian penambangan data ada Tantut ya. Kemudian ada desain pengalaman pengguna, ini kita masih mencari ya nanti pematerinya. Kemungkinan nanti kalau memang kita tidak ada pemateri khususnya ya, mungkin nanti teman-teman akan dibimbing langsung oleh dosen yang menjadi pembimbing ya untuk divisi yang nanti tidak ada pematerinya. Kemudian animasi nanti oleh Uda ya. Kemudian ada kota cerdas, kemudian karya tulis ilmiah, ya. Pengembangan perangkat lunak, kemudian piranti cerdas, ya. Sistem dan IoT nanti sama Febri ya. Kemudian pengembangan aplikasi permainan ya. Ini tadi ada Edi ya, Edi Syaputra. Kemudian pengembangan bisnis TIK. Selanjutnya. Nah, dalam pemrograman, nah ini nanti peserta akan diuji ya kemampuan logikanya ya, penalarannya. Nanti ada terkait menyelesaikan suatu kasus tertentu ya, nanti dari permasalahan yang diberikan oleh penyelenggara ya, penelitian. Kemudian timeline untuk
pemrograman ini. Ya, ini 1 Juni sudah mulai nih untuk pendaftaran ya, sampai dengan 15 Juli. Ini kita masih ada waktu kurang lebih 2 pekan ya untuk persiapan dan pendaftarannya. Kemudian pemanasan pralomba ini 1 Agustus. Nah, ini masih lama ya. Kita masih ada persiapan untuk nanti kalau mungkin perlu pelatihan yang atau pembinaan yang lebih intensif, kita masih ada waktu sekitar 1 bulan ya untuk pemanasannya. Kemudian unggah proposal pengisian daring ini tanggal 8 Agustus. Ya. Nah, nanti setelah setelah pengunggahan proposal ya, nanti nunggu pengumuman finalis ya yang nanti bisa masuk final. Nah, ini 12 Agustus 2021. Nah, nanti kalau juara akan diumumkan di acara puncak finalnya ya. Ini pada bulan Oktober nanti, tanggal 4 sampai 5 Oktober. Baik, selanjutnya. Kemudian keamanan cyber ya. Keamanan cyber ini akan menguji kemampuan Anda ya dalam untuk menangani kasus dalam keamanan informasi dan jaringan. Kalau format dari keamanan cyber ini biasanya dia pakai CTF ya. Nah, mungkin nanti bisa kita diskusi dengan Putra ya. Capture the flag gitu ya. Kemudian timeline perlombaan ya. Ini pendaftaran sama ya. Ini tanggal 1 Juni sampai dengan 15 Juli ya. Kemudian pemanasannya ini akhir Juli ya. Tanggal 31 Juli. Kita masih punya waktu juga untuk persiapan ya. Kemudian unggah proposal untuk pengisian daring ya. Hasil dari pralomba tadi ini 7 Agustus. Pengumuman finalis sama ya. 12 Agustus dan acara final juga sama 5 Oktober ya. 2021. Next, selanjutnya. Berikutnya adalah penambangan data ya atau data mining. Nah, ini salah satu bidang keilmuan yang masih atau menjadi sangat populer ya saat ini ya, terkait big data ya, data mining, cloud computing ya. Nah, ini saya pikir perlu ya Anda ikuti ya, Anda pelajari ya. Nanti kalau di kompetisi Gemastik ini untuk tahun ini nanti terkait untuk data mining adalah terkait teks bahasa Indonesia nanti ya. Kalau nanti di buku panduan bisa lebih jelas lagi ininya ya, apa saja yang perlu dipersiapkan nanti ya. Kemudian untuk timeline perlombaan ini hampir sama ya untuk pendaftaran ya, kemudian pengumuman final dan acara final sama ya. Jadi hanya ini bedanya di unggah proposal ya. Nah, ini sudah dimulai ya. Ini masih deadline-nya 29 Juli ini ya. Masih ada waktu di sini. Kemudian masa penjurian ini tanggal 31 Juli sampai dengan 10 Agustus. Oke, selanjutnya. Nah, desain pengalaman pengguna ya. Ini UI UX design ini ya. Nah, ini juga salah satu bidang keilmuan TIK yang saya pikir untuk peluang kerjanya sangat besar ya. Nanti mungkin yang berminat di sini bisa ikut untuk mengikuti divisi ini ya. Ini kalau di UX ini terkait interaksi dengan komputer ya, antarmuka ya, antarmuka dan bagaimana nanti selain untuk kenyamanan dari pengguna ya, nanti juga bagaimana pengalaman dari pengguna itu ya dalam saat menggunakan
aplikasinya atau program yang dibuat. Timeline perlombaan ya sama juga ya. Ini untuk unggah proposal pengisian ini 22 Mei sampai 29 Juli ya. Ini sudah masuk masa ini ya. Deadline-nya sampai 29 Juli. Kemudian masa penjurian nah, ini sama tadi dengan yang sebelumnya 31 Juli sampai 10 Agustus. Untuk pengumuman finalis dan babak final ya sama 12 Agustus 2021 dan 4 sampai 5 Oktober ya 2021. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah divisi animasi ya. Nah, ini buat kalian teman-teman ya yang suka atau ingin belajar tentang animasi ya, nanti ada Yuda ya, bisa yang sudah 2 kali di gimnastik ini ikut terus tapi belum juara ya Yud ya. Ya, mudah-mudahan ada yang kedua itu ini Pak, ada kesalahan administrasi. Administrasi ya, oke. Yang kedua. Nanti tolong diingatkan teman-temannya supaya tidak ada yang salah lagi gitu ya. Ya nanti bisa cerita-cerita lah ya, lebih detail dengan karya-karya dari Yuda ya dan teman-teman. Ya animasi nanti bisa 2 dimensi, 3 dimensi. Ya. Biasanya ini durasinya pendek ya Yud ya. Berapa menit biasanya? Pertama tuh trailer dulu Pak. Trailer itu biasanya nggak sampai 2 menit sih. Maksimal 2 menit ya. Kemudian untuk total ininya panjang itu maksimal 10 menit biasanya. 10 menit ya maksimal. Ya. Nanti bisa tanya-tanya ya yang berminat di animasi ini dengan Yuda ya. Timeline-nya sama ini ya. Sama dengan yang tadi ya. Pendaftaran, untuk proposal, video ya. Ini nanti dalam bentuk video ya. Proposal ya. Pengumuman finalis dan final ya, sama semua. Oke, selanjutnya. Nah, ini kota cerdas ya. Nah, ini kita belum pernah ikut ya untuk kota cerdas ini. Dan mungkin sumber daya kita juga belum sampai ke sini ya. Tapi nanti akan saya coba kalau ada yang minat nanti kita sama-sama belajar aja untuk mengikuti kompetisi atau divisi di kota cerdas ini ya. Nah ini secara ya sebenarnya kota cerdas atau smart city atau sekarang juga ada smart village ya. Sebuah konsep untuk memanfaatkan data, mengolah bagaimana untuk mengolah dan melayani masyarakat ya. Nah, implementasinya nanti banyak ya. Jadi nah ini nanti juga terkait dengan sistem informasi dan IT ya. Bagaimana mengolah sumber daya ya, secara efisien sehingga memberikan kemudahan akses ya informasi kepada masyarakat, antisipasi kejadian yang tidak terduga ya. Ini juga bisa untuk bagaimana supaya kita mengelola administrasi lebih efisien gitu ya, misalkan ya. Jadi masyarakat itu tidak perlu ngantri gitu ya untuk melakukan atau pantauan antriannya lebih efisien gitu, lebih cepat gitu. Kalau sekarang biasanya pelayanan itu harus ke tempat instansinya, kemudian kadang antrinya bisa makan waktu gitu. Nah, ini dengan kota cerdas mungkin bisa kita membuat sistem yang bisa melayani seperti itu. Bisa juga terkait keamanan ya. Biasanya kan di setiap lampu lalu lintas itu ada CCTV ya, atau dimanapun itu dipasang CCTV, tapi sepertinya untuk hanya merekam saja ya, tapi tidak untuk pengolahan datanya tidak terlalu diimplementasikan. Sebenarnya kalau kita bisa melakukan implementasi ya di mengolah data di CCTV tadi ya, kita bisa untuk
memberikan keamanan untuk masyarakat. Nah, nanti kita bisa sama-sama diskusi di sini untuk mengikuti divisi kota cerdas. Ya. Timeline-nya sama ya, dari pendaftaran sampai dengan final, waktunya sama. Selanjutnya, karya tulis ilmiah TIK. Nah, ini seorang mahasiswa ya, sarjana memang harus mampu menuangkan ya pemikirannya dalam bentuk tulisan. Gitu ya. Dan di sini Anda kan punya kewajiban nanti kalau yang S1 bikin skripsi ya, kalau yang D3 bikin tugas akhir ya. Nah, itu kan sebenarnya bagaimana Anda mulai dari melakukan penelitian ya, mulai dari Anda menemukan satu kasus ya atau permasalahan tadi, bagaimana Anda menganalisisnya ya sampai dengan nanti menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi di sini dalam divisi lomba ini memang Anda ditantang untuk yaitu yang menuangkan gagasan, ide kreatif ya, yang visioner untuk menyelesaikan satu solusi ya. Ya kalau bisa yang kekinian ya, yang terkait masalah yang terjadi saat ini. Oke, timeline lomba sama ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, pengembangan perangkat lunak ya. Ya ini memang salah satu hal yang kompetisi wajib ya bagi seorang insan TIK ya. Harus mampu membuat sebuah perangkat lunak. Ya, saya pikir tidak perlu saya ceritakan panjang lebar ini. Bisa lanjut aja selanjutnya. Ini timelinenya selanjutnya. Nah, Prianti cerdas ya, sistem benam dan IoT ya. Nah, ini nanti Anda ditantang untuk membuat perangkat cerdas ya, ini lebih ke hardware nanti ya. Nah, nanti bisa diskusi dengan Febri ya terkait ya macam-macam piranti cerdas ya terkait sistem benam dan IoT. Nah, jadi dengan membuat sebuah piranti yang cerdas diharapkan nanti dan menerapkan algoritma AI ya, algoritma AI tertentu bisa mengimplementasikan untuk bisa terkoneksi juga dengan internet ya, nanti memberikan respon adaptasi dengan situasi lingkungannya ya, sehingga nanti jadi dalam piranti cerdas ya, bukan hanya jadi dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya ya. Dan IoT nanti sebenarnya kalau cakupan IoT itu luas ya, lebih luas ya. Tidak hanya terkait hardware saja ya, tapi juga nanti terkait softwarenya, keamanannya, ya, informasinya dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Oh ya, terkait piranti cerdas ini kami ada ide untuk IoT ya, nanti mungkin kita bisa diskusikan kalau ada yang berminat nanti saat ini ada mahasiswa saya yang sedang mengerjakan aplikasi IoT ya. Nah, mungkin nanti bisa diskusi nanti supaya bisa dilanjutkan untuk skripsinya ya. Oke, ini timeline sama ya. Oke, selanjutnya. Kemudian pengembangan aplikasi permainan ya. Ini sama Bang Edi nih ya nanti ya. Ini sudah pengalaman ya dari tahun 2012 ya, membuat aplikasi permainan ya. Ya ini ya diharapkan kalau dalam Masik ini nanti bisa tidak hanya memberikan hiburan saja ya, tapi juga ada sisi pendidikannya ya, edukatif. Nah, nanti dicari ide ya mana yang kira-kira menarik ya. Oke, timeline-nya sama, bisa kita lanjutkan.
pengembangan bisnis TIK. Nah, ini mungkin ada di antara mahasiswa yang punya minat dalam kewirausahaan ya. Ya sebenarnya kewirausahaan itu bukan hanya bisnis ya, tapi lebih luas lagi cakupannya. Salah satunya adalah bisnis ya. Dan bisnis dalam gimnastik ini khusus nanti dikhususkan untuk yang terkait TIK ya. Ya nanti Anda akan diminta untuk membuat sebuah produk ya, bisa produk jasa ataupun produk barang ya, mungkin menjual barang atau menjual jasa gitu ya, yang nanti memanfaatkan atau berorientasi pada TIK ya. Nah sekarang kan zamannya banyak yang bikin startup ya, mungkin Anda punya keinginan juga ya ingin membuat startup. Kalau kemarin saya survei mahasiswa ya, kayaknya banyak juga yang ingin bikin startup ya. Nah ini mungkin kesempatan Anda buat belajar nih ya. Nanti kita bisa diskusi bareng di terkait pengembangan bisnis TIK ya. Timeline-nya sama. Ini yang terakhir ya. Selanjutnya. Nah ini kemarin pendataan sementara ya. Nah, baru 98 pendaftar ya yang masukkan data ya. Target kita mungkin ya di atas 100 ya, diharapkan sampai 200 ya, harapannya ya, bisa 200 orang gitu ya, dari mahasiswa nanti bisa ikut di semua lomba gitu, biar makin rame ya gimnastik. Sebarannya di sini kalau dari data kemarin kita lihat paling banyak nih di UI UX ya, desain pengguna. Kemudian ada pemrograman, TKK. Ya mudah-mudahan nanti jadi setelah kegiatan ini ya, nanti kegiatan berikutnya dengan panitia adalah pembagian tim ya. Itu pembagian tim. Selanjutnya kita lihat jadwal ya, timeline. Nah, sosialisasi kan hari ini ya, Jumat 25 Juni 2021. Nah, kemudian besok diharapkan semua peserta ya, ini segera mengisi ya untuk formnya ya. Ini ada 2 ya pesertanya nanti dari internal dan eksternal. Ini saya buat seperti ini kenapa ya? Karena saya mengharapkan Imakom ini nanti bisa dikenal di luar Unila ya, bisa memberikan satu manfaat dan dampak ya, tidak hanya untuk teman-teman satu jurusan, tapi juga nanti bisa sifatnya nasional ya, diharapkan sih seperti itu. Jadi besok diharapkan diingatkan teman-temannya yang belum daftar ya, segera atau belum mengisi datanya, segera mengisi data ini. Kalau yang sudah ngisi nggak perlu ya. Kemudian tadi ada yang nanya ya, sempat nanya tadi terkait bagaimana kalau ingin pindah divisi lomba ya. Nah nanti bisa di waktu pembagian tim peserta ya, besok hari Ahad ya, hari Minggu 27 Juni 2021. Nah nanti diatur oleh tim panitia ya, nanti kalau misalkan ada yang ingin pindah divisi nanti bisa diakomodasi ya. Ini sudah saya siapkan untuk Google Sheet-nya ya, nanti bisa dicek lagi. Nanti di sini ada pembinaannya ya, kemudian pemateri. Nah, nanti ditentukan aja siapa yang sudah punya ide dan tema itu bisa mengajukan untuk jadi ketua tim ya. Kemudian sih saya harapkan untuk yang tahun lalu yang sudah mengajukan, yang angkatan 18, 19, yang judul yang kemarin saya lihat ada yang bagus-bagus ya, terutama yang di pengembangan bisnis TIK ya, itu yang saya lihat ada beberapa yang bisa nanti diwariskan ke adik tingkatnya. Ya. Nah, kalian yang senior jadi ketua ya, gitu, yang juniornya jadi anggota. Gitu. Jadi nanti kita bisa continue gitu ya. Nanti untuk selanjutnya bisa kedepannya bisa. Kalau misalkan memang belum juara kemarin atau nanti saat ini ya, mudah-mudahan nanti kita perbaiki lagi ke depannya ya. Kalau ada yang kurang-kurang mudah-mudahan bisa diperbaiki lebih baik lagi.
Nah, kemudian setelah pembagian tim peserta ya, nanti akan ada pembagian pembimbing dan pendaftaran ya. Nah, jadi setelah timnya sudah fix ya, kemudian timnya nanti dibagi ke pembimbing. Nah, segera aja melakukan pendaftaran Gemastik ya. Ini bisa dimulai hari Senin ya, di Senin besok. Dan segera aja ya, supaya nanti kalau ada masalah nanti bisa tidak bisa diselesaikan dengan cepat gitu ya. Karena waktunya hanya sekitar 2 atau 3 pekan ini ya. Kemudian, nah ini akan kita lanjutkan ya untuk acara per divisinya ya. Kita sudah bagi waktunya ya. Nanti bisa diskusi lebih detail lagi ya terkait semua lomba. Untuk hari Sabtu dan depan ya, tanggal 3 dan 4 Juli ya. Kemudian nanti tanggal 10 dan 11 Juli. Baik, mungkin itu ya untuk sosialisasi Gemastik. Silakan selanjutnya kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Baik, itu tadi adalah penyampaian materi tentang sosialisasi Gemastik 2021 dan pelatihan TIK dari Bapak Febi. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya melalui chat Zoom dengan format nama dan NPM, atau dapat bertanya langsung dengan melakukan raise hand terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan NPM. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait perlombaannya. Mumpung di sini juga ada pemateri ya, nanti bisa diskusi dengan pematerinya terkait lombanya. Atau ingin bertanya tentang peluang kerja ya, yang sekarang digeluti oleh para pemateri di sini, silakan aja. Ya. Di sini ada tadi Edi ya. Ya Pak. Sudah Edi, ini sudah dari tahun 2012 ya, ya. Ya 2012. Bikin aplikasi permainan ya. Ya. Udah pengalaman nih, silakan kalau mau ada yang minat di aplikasi permainan ya ini silakan kesempatannya untuk bertanya ya. Kemudian ada Febri ini di ya Pak. IoT ya, sistem benam ya, terkait hardware ini bisa ditanyakan di sini. Ingin tahu Febri sekarang kerjanya di mana ya, apa yang terkait bidang kerjanya ya. Nah, kemudian ada Habibi ya. Di sini Habibi, sama Putra di sini ya sedang merintis usaha juga ya. Perusahaan IT nih ya, startup-nya. Dan bikin startup ya. Nah, ini ya, kalau ada yang ingin tanyakan silakan nih. Teman-teman nih, adik-adik mahasiswa. Nah, kemudian ada Tantut ya. Nah, Tantut ini sebagai informasi ya, adalah mahasiswa ilmu komputer yang pertama cum laude ya, yang tingkat universitas ya. Nah, ini baru sekali ini mahasiswa ilkom cum laude sekaligus bisa memecahkan rekor universitas ya. Nah, ini mungkin bisa tanya tips-tipsnya ini belajarnya gimana nih ya, biar bisa. Dan kalau saya lihat profilnya, Tantut banyak ikut kompetisi ya? Iya Pak, waktu itu juga banyak ikut kompetisi, ya? ngerecokin Bu Astria, ngerecokin ya. Bu Ani, Pak Didik, nanya ya, banyak hal gitu. Memang itu bagian dosen direcokin mahasiswa ya. Ya, kalau kita sih malah senang ya, kalau mahasiswa itu aktif ya, berkompetisi dan sebagainya gitu. Kalau mahasiswa pasif itu malah tanda tanya nih, saya bingung juga.
Nah, ini gimana ini? Kemudian ada Yuda ya. Yuda masih semangat, Yud? Masih, Pak. Masih. Jaya. Kalau yang pengen animasi nih ya, pengen belajar animasi, ini jagonya nih. Jadi bisa belajar lebih banyak lagi ya. Silakan. Sudah ada pertanyaan belum nih, panitia nih? Atau sudah pada ngantuk ya? Sudah malam ya, jam 9. Ini gimana nih? Silakan nih, ada 140 peserta ini. Luar biasa ini ya. Malam-malam masih ada kegiatan nih. Pak, ini ada pertanyaan dari Mana, silakan. Muhammad Nur Ashidiki, NPM 185105114. Saya ingin menanyakan untuk lomba penambangan data atau data mining. Nah, untuk di lomba tersebut kira-kira apa saja yang harus dipelajari terlebih dahulu? Terima kasih. Nah, data mining ya. Data mining ini nanti terkait, kalau di masjid ini nanti terkait pengolahan teks ya. Teks yang khususnya nanti adalah teks bahasa Indonesia ya. Jadi nantinya perlu selain pengolahan string ya berarti ya. Kalau di pemrograman itu mengolah string ya. Kemudian kalau kita juga untuk implementasi metode-metodenya bisa menggunakan metode yang ada di pengolahan bahasa alami ya, natural language processing, nanti bisa dipelajari teorinya ya. Nah, kalau implementasinya bagaimana nanti mengolah string tadi ya di informasi bahasa pemrogramannya ya. Gitu. Mungkin nanti Tantut ya jadi ini ya. Mungkin Tantut bisa memberikan gambaran terkait penambahan data. Oke Pak, mungkin kalau yang saya lakukan sekarang ya di pekerjaan, menambang datanya beda Pak. Jadi penambang data is part of a data science gitu. Tapi yang saya lakukan sebenarnya berbeda gitu sama penambangan data. Tapi saya bakalan pelajarin gitu. Sebenarnya penambangan data itu adalah gimana caranya kita bisa dapat informasi yang ada atau yang disediakan dari sumber, misalnya API. Kalau kemarin sumbernya adalah si corpus, kalau nggak salah corpus ya Pak. Nah, jadi gimana caranya kita bisa dapetin informasi dari situ dengan cara scraping data yang ada di dalam corpus itu, kemudian kita olah, baik itu kita temukan sentimen analisisnya atau dapat sentimen negatif kah atau sentimen positif kah based on apa yang mau kita tuju gitu. Mungkin kalau untuk hal-hal yang harus dipelajari menurut saya kalau saat ini sih saya fokusnya ke R sama Python ya Pak, belum ke beberapa bahasa pemrograman lain karena memang awalnya saya jadi praktisi data memang belajarnya dari itu. Jadi mungkin teman-teman bisa oprek-oprek dulu Python untuk data mining atau Python untuk data science karena juga bakalan main banyak Python sih menurut saya gitu. Jadi itu sih Pak. Kalau di Python itu ada semacam library khusus nggak untuk data mining gitu? Kalau saat ini yang saya pakai Python itu beberapa library-nya itu kayak Pandas, Numerical Python, kemudian juga sklearn untuk beberapa implementasi pengolahan data aja sih Pak. Kalau untuk data miningnya sendiri mungkin sama-sama ya Pak gitu. Mungkin Nur Asidiki silakan juga dinyalakan mic-nya. Ini angkatan 18 ya. Dinyalakan mic-nya. Baik Pak, cukup. Mbak dinyalakan kameranya apa nih? Di sini ini Pak mati lampu saya mati Pak. Oke, nggak apa-apa. Sudah ada rencana buat skripsi belum nih? Kalau skripsi udah ada rencana itu tentang ini Pak, klasifikasi ikan Pak. Tidak terkait penambahan data ya? Iya. Ya, sudah fokus ya di situ ya?
Iya, Pak. Ya, tapi nggak apa ya, nanti belajar juga ya. Mungkin nanti dapat ilmunya lebih banyak lagi ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, makasih ya Sidik ya. Iya, Kemarin Pak. ikut gimnastik juga ya tahun lalu ya? Kalau tahun lalu sama tahun sebelumnya saya ikut yang keamanan siber, Pak. Keamanan siber ya. Sekarang keamanan siber juga nggak nih? Di kawalnya adik-adiknya nih. Ya. Sama baik, Putra Pak. juga nanti. Ditemenin Oke, ya, Pak. biar jos gitu hasilnya. Oke, makasih ya Nur. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ini ada lagi, Pak. Dari Diandra Ayu KSP NPM 257 ingin bertanya, untuk lomba programming gambarannya seperti apa ya Pak? Mohon program dalam bahasa apa biasanya dan sistemnya bagaimana? Terima kasih. Ini mungkin langsung yang sudah pengalaman ikut ini ya, Habibie ya? Iya Pak. Sudah bisa jelaskan mungkin, silakan. Baik. Untuk lomba pemrograman itu nanti kita dikasih soal dari panitia. Itu soalnya lumayan banyak sih, antara kalau di buku panduan ini untuk tahun ini itu sekitar 5-12 soal dan diselesaikan dalam waktu 3 jam. Nah, nanti bentuk soalnya itu sebuah deskripsi permasalahan. Nah, challenge yang harus kita selesaikan yaitu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bahasa pemrograman. Untuk gambaran contohnya itu misalnya soalnya disebutkan suruh buat kalkulator. Biasanya disebutkan dalam bentuk cerita. Misalnya Diandra adalah seorang mahasiswa dan dia meminta kamu untuk membuat sebuah program agar bisa menghitung luas lapangan dengan menginputkan panjang lapangan dan lebar lapangan. Nah, nanti kita sebagai peserta membuat program tersebut dan bisa kita submit ke programnya penyelenggara. Dan untuk bahasa pemrograman yang bisa dipakai itu mengikuti penyelenggara. Di sini biasanya itu yang paling bisa tuh C++, C sama Java, 3 itu. Dan kita di challenge gimana caranya bisa membuat program yang efisien seperti itu. Oke, gitu ya, pasti ya Bibi. Gimana Diandra, sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas Pak, makasih atas jawabannya. Oke. Baik, selanjutnya masih ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kita sampai jam 12 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Kalau Putra udah biasa ini ya. Kalau programmer ini sudah pada biasa gadang ya. Jadi nggak masalah nih, mungkin ada ini biar biasa gadang juga nih. Ya. Sampai jam 3 pagi, Pak. Siap. Hai nih, mana nih yang nanya ini? Pak Sepi ini. Pemrograman bisa coba-coba belajar di. Oh iya nih ya, ada informasi dari Febri. Kalau mau coba-coba belajar pemrograman ya atau challenge ya, itu bisa nyoba Ekreng ya. Nah kemarin ada nih kan 2020 nih yang jago nih ya, Adi Wijaya ya. Ini masih baru masuk kuliah udah ngalahin ini nih senior. Udah banyak bahasa yang dipelajarin ya Pak. Mantap. Ya buat yang lain ya, coba ya di Hackerrank gitu ya. Bisa dibaca di chat tadi. Selanjutnya banyak yang nanya lagi ya. Saya bacakan aja ya dari Ervan Kordi ya. Angkatan 20 ya. Untuk IoT biasanya ide seperti apa yang menjadi juara di tahun-tahun sebelumnya?
Kalau yang dilombakan, saya belum begitu ngikutin ya. Tapi kalau kita, kalau yang saya ini kemarin ya masih, kalau yang sekarang ya, yang sekarang sedang kami kerjakan itu ada namanya ngider.com ya, itu sebuah aplikasi yang di aplikasi IoT ya untuk khusus pedagang keliling ya. Kalau pakai Gojek kan itu untuk GoFood ya, GoFood kan untuk restoran atau rumah makan yang tempat tinggalnya permanen ya. Nah, kalau untuk pedagang keliling kan kita belum punya platform ya, khususnya di Lampung ya. Jadi kita akan sedang merencanakan atau merancang membuat sebuah sistem atau aplikasi IoT yang nanti bisa mengakomodasi dari para pedagang keliling ya, supaya bisa nanti banyak dapat pelanggan lagi gitu. Kalau untuk juara-juara sebenarnya kalian bisa sih ya searching di YouTube saja ya, Gemastik juara divisi apa gitu ya, nanti dicari aja. Biasanya ada ya, biasanya ada nanti, karena kalau yang seperti tahun lalu kan semua membuat video ya, buat video untuk beberapa perlombaan ya, itu harus diwajibkan buat video dan diunggah di YouTube. Nanti silakan dicari aja di YouTube atau sekarang langsung aja diketik Gemastik juara divisinya apa, Piranti Cerdas misalkan ya. Kemarin itu saya ada ya, tapi kemarin belum. Ya gimana? Halo Pak. Jadi saya masih punya buku Gemastik 2018 panduannya. Waktu 2018 bukan panduan sih, ini buku-buku peserta yang lolos top 10. Iya, lolos top 10 Gemastik di 2018. Oke, bisa disampaikan informasinya. 2019 sih saya nggak pegang karena emang nggak join Gemastik 2019. Jadi waktu itu ketika kita ke ITS dibagiin tuh satu-satu bukunya. Nah di sini mungkin bisa saya fotoin aja kali ya Pak. Nanti saya share ke teman-teman semua gitu. Oke, nanti mungkin kasih ke panitia share sama aja. Panitia. Iya benar-benar. Ya Pak. Terima kasih ya Tantut ya informasinya. Siap Pak. Ini ada tambahan informasi lagi dari Pak Didi ya terkait pemrograman ya. Ini bisa dibaca di chat ya itu. atcoder.jp itu untuk mungkin Yuda bisa share contoh animasi atau apa inspirasi. Oh iya ya. Ini Yuda nih ya. Sebelum pelatihan besok. Yuda mungkin ada yang bisa di sharing ke teman-teman nih ya untuk animasi apa yang pernah dibuat. Nanti juga mungkin Edi ya disiapkan. Ini terus nanti pada punya ide atau apa gitu terus besok pindah ke animasi semua gitu. Gimana Pak Didi, kurang jelas suaranya? Siapa tahu habis ini terus pada pindah ke animasi semua gitu. Karena idenya saja. Mantap. Ya silakan disiapkan Yuda ya sama Edi. Yuda untuk animasi, kemudian Edi mungkin bisa, atau mungkin Edi dulu ya cerita karya gamenya ya. Silakan. Kalau saya mah Gemastik tahun 2010 dan di bidang game development dulu kayaknya belum booming banget kalau game development di Indonesia. Jadi untuk penggunaan engine sama tools kayaknya masih minim kan. Nah untuk tahun 2010 karena ya saya benar-benar baru belajar tuh game development kalau nggak salah dari tahun sebelumnya, jadi ya masih pakai RPG Maker. Kalau RPG Maker itu software buat bikin game cuman ya khusus RPG gitu. RPG itu kayak yang semacam game petualangan, jalan-jalan terus berantem melawan monster gitu kan. Nah kebetulan ya engine-nya itu cocok dengan tema tahun 2010 itu temanya petualangan gitu, petualangan tapi ada bagian edukasi matematika dan fisika kalau nggak salah. Nah game yang saya buat dulu itu game petualangan tapi ngajarin tambah-tambahan sama
perkalian lah, kalau nggak salah sih seperti itu ya, buat jadi petualangan ada puzzle-nya gitu. Cuman ya masuk finalis aja 20 besar gitu udah lumayan oke lah buat baru belajar. Nah, terus di tahun 2011-nya ikut lagi karena 2010 masuk finalis 20 besar, ngeliatin si tim lain, mahasiswa-mahasiswa lain tuh bikin gamenya gimana sih gitu, pakai tools apa gitu. Jadi sambil bisa lihat mereka tuh udah sampai mana sih si perkembangan game development-nya gitu kan. Kebetulan ya banyak kan, ada dari ITB, dari Telkom, dari UI juga banyak yang bikin software, dan ya kebayang gitu loh tools yang mereka pakai itu apa. Akhirnya di 2011 coba pakai tools yang mereka pakai kemarin tuh namanya Unity. Nah, itu yang sampai sekarang masih banyak yang pakai, karena kita juga pakai Unity kan pakai Unity. Dan bukan cuma game tapi multimedia juga kan udah mulai banyak yang pakai. Dan sampai sekarang pun masih lumayan relevan lah. Karena di kantor pun saya juga masih pakai, sehari-hari pakai itu. Pak Unity masih? Masih pakai di kantor. Biasanya kalau sekarang di platform apa nih? Mobile aja atau apa? Banyak sih Pak, Unity mah udah hampir semua platform bisa. Semua ya? Sampai ke konsol pun PS4 sama Nintendo sama Xbox masih bisa di Unity. Gitu. Kalau sekarang di web tuh ada WebGL ya, pakai nggak tuh? Ya, WebGL, cuman kalah kalau WebGL buat Unity. Unity kan 3D engine, jadi udah banyak apa sih pretelan yang kalau kita build ya udah jadinya untuk ke WebGL berat. Kecuali ya kalau memang buat download ya nggak apa-apa gitu. Ada kan misalnya ada kalau untuk yang WebGL atau web platform, kita langsung bikin HTML5 pakai Phaser atau apa ya satunya saya lupa. 3GS pakai 3GS nggak? Gimana? 3GS baru dengar. Biasanya sih kalau yang itu, di kantor pakai Phaser. Itu salah satu API WebGL tuh. API lebih mudah membuat animasi atau game di WebGL ya. Ada contohnya nggak di? Gimana Pak? Ada contoh nggak? Maaf kurang kedengaran. Ada contoh gamenya nggak? Kalau contoh wah, saya sih atau diketik di chat nama gamenya apa gitu. Diketik di chat biar teman-teman bisa searching. Kalau game saya dulu kayaknya sih nggak yakin masih ada atau enggak. Soalnya trailernya sih masih disimpan di PC. Cuman kalau ya game-game yang saya kerjain sekarang udah jauh banget Pak. Sebentar ya. Kalau bisa mungkin saya share screen sekalian. Ya. Share screen ya boleh. Yang pernah dibuat atau sekarang lagi dikerjakan gitu? Kalau yang sekarang lagi dikerjakan sih masih rahasia perusahaan ya Pak. Soalnya belum rilis, masih in development. Atau yang tahun pernah gitu, kedua, yang pernah. Sebentar. Ada screenshot atau apalah gitu. Iya. Gambarnya aja itu. Kayak mana gitu biar kebayang. Untuk Yuda juga disiapkan ya animasinya, nanti di-share ya. Masih dicari filenya sebentar ya Pak. Mungkin atau Yuda mungkin udah siap ya. Yuda kalau udah siap animasinya sambil nunggu Edi nyiapin yang mau di-share. Ya, bisa di-share animasinya tadi. Panitia bisa bisa nge-share ini ya. Ini ya. Udah ya. Dikasih ya akses untuk ini. Harusnya bisa sih. Udah tampil Pak? Sudah. Oke, jadi ini animasi yang dibuat tahun kemarin ya. Dan ini juga kolaborasinya sama Lailatus Salma, sama Irham Setiaki juga.
Nah, jadi nanti saya bakal jelasin di pelatihan ini juga bagaimana kita bakal belajar post to post, kita bakal belajar bagaimana trik-triknya. Karena kebetulan fakta unik di animasi ini di Lampung itu hanya ada satu komunitas dan satu komunitas yang megang itu adalah teknokrat. Dan maka dari itu kalau kita sekarang di sini kita mau memulai, kita bakal jadi orang yang langka, termasuk langka banget. Dan sedikit tips saja. Untuk gemastik ini, biasanya normalnya di animasi itu bergantung dari lawannya atau tempat yang mengadakannya siapa. Karena gini, ini kasus di tahun 2018 bahwa di tahun 2018 itu kalau nggak salah, aku lupa tahun berapa, pokoknya yang adanya UI waktu itu. Di zaman UI itu, dia yang dilihat di animasinya powernya di scoring. Scoring itu bagaimana sound effect-nya, bagaimana kecocokan antara animasinya sama suaranya. Misalnya nih, animasinya wajahnya muda atau seram seperti saya gini, harusnya kan suaranya juga kayak gitu kan. Tapi faktanya banyak yang masih wajahnya seram seperti tapi suaranya kayak halo guys, masih cempreng-cempreng seperti itu. Nah, jadi ya itu sedikit tips bagaimana kita menyelarakan. Dan itu tergantung yang ngadainnya. Kalau kebetulan yang Telkom kemarin itu dia yang diutamakan teknik pembuatannya. Jadi kebetulan yang ceritanya malah menarik menurut saya tuh di trailer-trailer itu malah nggak masuk, tapi yang gambarnya bagus doang itu malah kayak gitu yang di Telkom kemarin. Jadi itu tuh mengikuti ininya juga, mengikuti biasanya siapa yang mengadakannya gitu. Itu untuk animasi. Nah, kemudian untuk teman-teman gimana sih biar bisa ini ya, biar bisa semangat. Tunggu ini aku stop share dulu. Nah, biar bisa semangat itu pertama teman-teman kalau mau bikin animasi itu pertama kita coba deh ini peserta semua di sini kita belajar, kita mau bikin yang namanya premis. Jadi apa sih premis itu? Pertama kan kita kalau mau bikin sebuah cerita tuh kita harus mencintai cerita itu. Kita harus punya impact. Impact dalam artian kayak mana? Kita hobinya nonton film. Ketika kita hobi nonton film, maka kita itu bakal pengen bikin film juga gitu. Nah, jadi tuh kita berawal dari apa yang kita cintai dulu. Kalau kita suka nonton film, kita pasti biasanya bakal suka untuk bikin film. Nah, kita suka nonton animasi, Upin Ipin, yang 3D ataupun yang 2D. Biasanya yang para masih anak-anak muda tuh wibu ya, yang suka nonton anime, biasanya suka bikin kartun-kartun juga, yang suka nonton kartun-kartun Jepang itu biasanya pada suka bikin. Jadi pertama dari suka itu, habis itu setelah kita suka akan apa yang mau kita kerjakan, kita bakal nemuin rasa ingin untuk membuat. Jadi tuh kita tuh harus semangat dari diri kita sendiri karena faktanya bikin animasi itu susah, pengerjaannya minimal 2 minggu. Biasanya itu kalau yang sekelas yang aku bikin tadi itu 1 bulan. Hanya 1 menit itu 1 bulan bikinnya. Dan itu dikerjakan 3 orang 1 bulan. Dan itu emang lumayan lama. Itu pengerjaannya kalau mau maksimal. Dan kalau dalam kerjaan sehari-hari sih, kalau aku kan kerjain Telkomsel segala macam, itu biasanya kebetulan karena mereka mintanya yang dapat dikerjakan dalam waktu 3 hari, 4 hari, jadinya ya hasilnya hasil yang dikerjakan dalam waktu 3 hari, 4 hari. Kemudian kebanyakan kemarin sertifikasi juga, itu banyak banget peserta di sertifikasi itu yang menanyakan, mau buat animasi pakai apa sih? Aplikasinya pakai apa? Nah, dari mereka masih software oriented. Jadi perlu ditekankan teman-teman, dalam membuat sebuah animasi, game juga ya mungkin KID, itu biasanya kan tidak bergantung pada toolsnya, tapi bagaimana logik kita untuk membuat apa yang mau kita bikin itu. Jadi jangan terlalu software oriented, nanti kita malah terpatok, jadinya kita malah nggak bisa bikin. Jadinya ya bergantung aja pada semangat dulu yang penting dalam mau bikin animasi itu kayak gitu. Untuk teman-teman, aku mau punya PR nih, asik ini bikin premis. Jadi premis itu adalah sebuah deskripsi singkat tentang animasi. Teman-teman bikin deskripsi singkat tentang sebuah cerita yang kurang dari 10 detik. Anggaplah teman-teman itu mau ngajuin sebuah novel ke penerbit.
Nah, itu teman-teman ketemu penerbit itu, teman-teman kira-kira ngeluarin, teman-teman ketemu tuh sama manajernya. Teman-teman gimana caranya bisa menarik hati manajer dalam waktu kurang dari 10 detik. Nah, itu ceritanya. Rumusnya itu tokoh utama, tokoh utama, tujuannya, dan struggle-nya. Nah, ini contoh premis ini. Yuda, ya silakan. Yuda ingin menjadi YouTuber tapi bla bla bla. Nah, biar lebih, itu kan biasa. Nah, biar lebih menarik itu dikasih elemen-elemen yang mustahil yang di luar kepala. Contohnya, Yuda ingin menjadi YouTuber tapi meninggal. Nah, misalnya kayak gitu kan. Tapi nah rupanya di ceritanya karena dia tidak menyerah, dia kembali lagi jadi hantu, kemudian dia berusaha mengembalikan wujud manusianya, ya kayak gitu. Imajinasi kita. Jadi tergantung dari imajinasi kita kayak mana. Dan pokoknya gitu teman-teman, pokoknya animasi itu seru banget. Dan apa yang aku tampilin tadi itu hanya sepersekiannya aja gitu. Oke, balik ke Pak Pebi. Nah, kalau saya kemarin dapat ide dari Panji ya, Panji Pragiwaksono ya. Ini dia ngasih tips ya, kalau misalkan film-film yang umumnya itu biasanya ada tokoh A, gitu ya, biasanya dia B, ya. Lalu terjadi C ya, tadi yang sudah bilang tadi sesuatu yang mengubah tadi ya, lalu terjadi C yang tidak biasa gitu, sehingga dia melakukan D. Gitu. Nah intinya ini aja sih, semua film kalau dari tips dari Panji kemarin selanjutnya dikembangkan aja. Nah, itu pengembangan tuh dari premis yang kita bikin tadi itu, yang kalimat deskripsi singkat dari sebuah cerita itu. Yaitu nanti kita bisa lebih intens berikutnya lah, gitu. Ya, makasih udah ya. Oke, bisa lanjut balik ke Edi lagi nih. Sudah disiapkan? Bisa cerita? Udah, Pak. Silakan. Langsung tak coba share. Ini kebetulan dapat game dari Bu Astri. Sebentar, tak buka. Ini game yang tahun 2011 yang udah pakai Unity. Temanya kalau nggak salah itu Goblin. Jadi kita bikin game soal panen-panenan, tanam-tanaman gitu deh. Jadi belum tampil nih? Sudah di-share belum? Sudah. Belum tampil? Oke. Nah, sudah ya? Sudah. Nah, ini gamenya waktu itu saya bertiga ngerjain, cuman fokusnya di saya sebagai gamer dan satunya tuh artis Jeffrey, dia yang bikin si artnya. Simple sih ini karena sekalian nyobain si Unity karena baru pegang juga. Jadi kita nyoba bisa bikin apa sih pakai ini dengan tema yang dikasih gitu ya. Jadinya kayak gini. Masih basic banget. Karena dulu masih rame-ramenya Android, jadi kita bikin kayak layout Android itu. Kalau dari gameplay juga simple sih, kita cuma jalan-jalan, terus tanam, pencet apa ya, Pak? Pencet spasi. Karena dulu juga waktunya terbatas gitu kan, kalau nggak salah kita ngerjain cuma beberapa minggu. Jadi yaudah tanam-tanam sampai beres, pencet apa lagi nih? Saya lupa kontrolnya apa. Jadi kita tanam, kalau udah beres nanti tunggu panen kalau nggak salah. Pencet apa nih pencetan? Oh ini. Tanam bibit. Mungkin Edi kalau gimana Pak? Ya mungkin nanti kira-kira yang mau diajarin ke adik-adik mahasiswa ini apa ini kira-kira? Dari game engine-nya atau yang dibuatnya? Tergantung. Kalau misalnya udah ada peserta yang udah familiar nih dengan Unity, ya mereka mau bikin game apa dari itu, kan dari Gemastik juga udah ada panduannya. Kita mau bikin, peserta disuruh bikin game dengan tema, kalau nggak salah tadi ada 3. Edukasi lalu lintas buat anak, terus yang kedua edukasi apa ya? Berarti mungkin sederhana aja ya, mungkin yang gambarnya itu, visualnya itu lebih mudah ditangkap anak-anak gitu ya? Iya, harusnya dengan target audience yang itu kita gimana caranya biar bisa bikin game yang sesuai dengan requirement dan dalam waktu ini. Kira-kira tools yang cocok apa tuh? Kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi sih dari Unity sebenarnya udah cukup. Unity aja ya? Soalnya
kalau udah familiar bikin gamenya pakai Unity gampang lah, apalagi yang paling versi baru tuh udah buat game basic, buat game standar udah cukup lah, nggak perlu pakai plugin-plugin lain gitu. Kalau udah bisa 2D atau 3D juga. Kalau yang saya dulu kan harus benar-benar 2D-nya tuh belum ada, jadi harus pakai engine yang dari mereka. Ya, harusnya engine yang sekarang pakai Unity udah cukup. Tapi untuk peserta ini kan masih angkatan 19 sama 20 ya, jadi mungkin belum pada tahu nih, mungkin nanti bisa diajar dari yang basic-basicnya dulu lah. Ya, kecuali udah ada yang ngulik-ngulik, ada yang mau lebih. Misalnya mau belajar introduction gitu, boleh. Ya, nanti lebih ininya bisa diceritakan nanti waktu ini ya. Ya, siap. Minggu depan ya, soalnya ya. Oke. Makasih, Edi. Ya. Tadi masih nyambung yang animasi ya, terkait yang animasi di Lampung ini memang dikuasai, masih jawarannya masih Tekno ya. Kalau mereka sih sudah bisa cari itu ya, mereka sudah berapa kali bikin animasi, searching aja di YouTube, Gemastik, Teknokrat gitu ya. Dan mereka ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, dan animasinya memang luar biasa ya. Dan mereka tidak mungkin mempersiapkan cuman 1-2 minggu, 1 bulan gitu. Memang mereka sudah persiapan mungkin 1 semester sebelumnya. Gitu. Iya, karena mereka ada UKMU-nya dan mereka juga dipegang sama senior dan alumni, Pak. Nah, ini tugas alumni nih. Nah, nanti bagaimana bisa ada meluangkan waktu ya, mungkin nanti. Dan nanti kita cari waktu yang bisa ketemu ya. Biar adik-adiknya juga bisa lebih bagus lagi ya untuk ini. Kalau untuk ide saya yang 2 tahun yang lalu pernah bikin nih, cuman ini mah asal-asalan aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada yang belum punya ide dan mau mengembangkan ya, udah tampil ya. Oh iya, saya pernah lihat ini ya. Ya ini sih saya pengennya nanti dibagusin lagi gitu ya. Kalau ide dasarnya sih ceritanya, ini baru ceritanya masih teasernya ya. Nah, silakan nanti kalau ada yang belum punya ide, ingin mengembangkan untuk animasi ini, nanti udah bisa bantu ya Yud ya. Untuk ini ya. Iya, Pak. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Gimana nih? Dari MC tadi saat ini masih ada pertanyaan ini? Saat ini belum ada, Pak. Belum ada ya? Ya. Mungkin kita cukupkan aja ya, sudah malam begini, udah 9:30 lewat ya. Nah, pengen sih jam 12, tapi ini nggak ada yang nanya lagi. Oke. Iya. Baik, untuk kegiatan nanti yang nutup siapa nih? Saya aja, Pak. Nanti ditutup sama pembacara ya? Iya. Baik, untuk materi dari saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih tadi yang sudah nanya dan para pemateri sudah menambahkan wawasan sekilas ya tadi terkait beberapa divisi lomba. Dan nanti lebih detail lagi kita bisa lebih tanya jawab atau diskusi pekan depan ya, insya Allah ya. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Febi untuk penyampaian materinya yang luar biasa malam ini. Tibalah saatnya kita memasuki acara terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi hari ini. Saya Nasonatania selaku MC izin undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Edi ya, sama Yuda, sama Putra, Ya, Febri, Antut, Ya, sama Pak. Edi ya semuanya. Ya Pak. Siapkan buat pekan depan ya. Siap. Oke, saya izinkan ya semuanya ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.